Bismillahirrahmanirrahim, Mas Mun mulai ya. Jadi gini, ketika pria culun sengaja masuk penjara supaya bisa kaya 7 turunan seorang pria yang bernama Ajeng sedang terlilit hutang pinjol akibat dari ketergantungannya bermain judi slot kakek Zeus. Kini hutangnya selalu ditagih oleh bos judi online yang hanya memberinya waktu 4 hari untuk segera melakukan pelunasan. Akibatnya ia menjadi stres, apalagi Ajeng hanyalah seorang pengangguran Tidak lama kemudian dia menerima sebuah paket kiriman dari saudaranya yang berisi selembar peta kuno dan surat wasiat dari mendiang sang kakek. Tanpa memperdulikannya, dia pun tertidur. Saat tertidur, ia bermimpi mendiang kakeknya yang bercerita tentang peta kuno. Ketika terbangun, dirinya terkejut. Ternyata peta kuno itu adalah petunjuk arah di mana emas warisan leluhur Ajeng disimpan, persis di ruang bawah tanah penjara Cipinang. Alhasil ia menyusun rencana agar bisa masuk penjara dan mengambil warisan tersebut. Ajeng melempar sebuah laptop ke arah polisi. Asu, tunggu ya sampean, tak tangkap. Alhasil dia pun ditahan oleh polisi dan dimasukkan ke lapas Cipinang. Dan sesuai dengan rencananya, di sana dia satu sel dengan seorang preman pensiun yang bernama Acai. Dia adalah salah satu bos di lapas ini. Kebetulan si Acai ini sedang berulang tahun dan seisi sel merayakan hari jadi si Acai. Akhirnya Ajeng disamperin sama Acai dan diberinya kue balok saset. Tapi si Ajeng menolak pemberian si Acai. Gak usah bang, gua gak suka kue. Gua butuhnya udut bang, kalau ada. Dan akhirnya dari pesta tersebut Ajeng menjadi akrab. Bahkan Acai menganggap ia sebagai brother angkatnya. Pas jam istirahat, Ajeng bertemu dengan om-om mirip Mario Teguh yang bercerita bahwa lapas ini dikuasai oleh 2 bos, yakni Acai dan satunya yang bernama Dia Biao. Si om bilang kalau Ajeng harus jadi pengikut salah satu di antara mereka. Namun Ajeng hanya ingin mencari warisannya saja. Dia malah bengong sambil menganalisa di mana letak warisan leluhurnya itu. Di saat bersamaan, datang anak buah Dia Biao yang tanpa basa-basi membawanya ke ruang laundry, tempat di mana sang bos sedang asik membaca. Ternyata mereka sedang melakukan perekrutan kepada para tahanan yang baru masuk sel. Dan mereka harus minum air teh yang sudah dijiduhan atau diberi air liur oleh Dia Biao sebagai simbol dari kesetiaan dan resmi jadi anggota grup lawas tersebut. Namun ketika Ajeng akan meminumnya, beruntung Acai datang dan merusak upacara minum teh tersebut. Acai marah karena si Ajeng dipaksa untuk join dengan Dia Biao. Namun sebelum terjadi bentrokan, untungnya sih para sipir datang dan gak jadi deh bentrokan 2 kubu tersebut. Setelah kejadian itu, Ajeng selalu dicelakai oleh anak buah Dia Biao yang membuat ia terpaksa dirawat di UKS penjara. Malang banget nasibmu Jeng. Baru masuk di penjara sudah banyak yang ngincer. Aduh. Tapi nggak disangka setelah dia sembuh, ia justru ditugaskan oleh kepala sipir untuk membersihkan seluruh fasilitas yang ada di penjara. Saat beres-beres, tidak sengaja ia menemukan peta denah penjara tersebut. Tentu penemuan peta tersebut dapat mempermudah rencana untuk menemukan warisan leluhurnya yang terkubur di penjara. Namun tiba-tiba ia sengaja melakukan ini agar memicu perkelahian dengan Acai. Ajeng yang hilang membuat si Acai khawatir, sehingga ia mencurigai Dia Biao sebagai dalang hilangnya Ajeng. Namun ketika ditemui, Dia Biao tidak mau buka mulut dengan semudah itu. Dia Biao menyuruh Acai meminum air ludah yang dicampur dengan teh gelas. Baru ia akan memberitahu keberadaan Ajeng. Akhirnya, mau tidak mau, Acai meminumnya agar cepat menemukan Ajeng. Akhirnya pun Dia Biao memberitahu keberadaan si Ajeng kepadanya. Dia Biao bilang bahwa Ajeng disembunyikan di tong sampah. Hal ini tentu membuat Acai beserta anak buahnya naik membuat naik darah maksudnya, dan sampai membuat mereka memilih untuk baku hantam. Saat kerusuhan terjadi, Ajeng memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil kunci dari seorang sipir. Dengan begitu, ia bisa masuk ke ruang arsip penjara untuk mencari info tentang bangunan. Gila. Bisa-bisanya si Ajeng mau kunci dari sipir. Aduh, salut dah. Namun naas, ketika ia akan memasukkan kunci, Dia Biao dan anak buahnya datang untuk menghajar Ajeng. Beruntung nyawanya tertolong sebab Acai datang dan mencegah kejadian itu. Pada akhirnya, kunci tersebut jatuh dan masuk ke ruangan yang masih terkunci, sehingga rencana Ajeng pun gagal. Setelah kerusuhan itu, mereka dihukum di sel khusus, di mana mereka ditahan secara terpisah. Ya, alhamdulillah sih, sel Ajeng dan Acai bersebelahan maksudnya. Sehingga Ajeng bisa menceritakan bahwa penjara ini itu dulunya adalah bekas tanah leluhurnya. Ia pun ingin mengambil warisan yang ada di sana dan segera keluar dari penjara. Mendengar ini, Acai langsung menawarkan diri untuk membantunya tanpa meminta imbalan sepeser pun. Dan ia juga memberitahukan kalau di ruangan laundry ada sebuah pintu besi menuju
menuju ruang bawah tanah. Info ini tentu membuat Ajeng yakin disitulah jalan masuk menuju tempat warisan leluhurnya. Lalu setelah keluar dari masa hukuman, mereka mulai melancarkan aksinya. Dan akhirnya, benar saja, mereka menemukan ruang bawah tanah dan mulai menghancurkan tembok yang menghalangi jalan masuk ke tempat warisannya itu berada. Kemudian, Ajeng pun masuk ke dalam untuk mencari warisan leluhurnya, sedangkan Acai kembali ke ruang laundry untuk berjaga-jaga. Setelah di dalam, Ajeng tidak menemukan apapun. Ia hanya menemukan plakat kayu yang terpasang di sebuah papan bertuliskan, "Anda kena prank." Hal ini membuatnya shock hingga ia pun merasa hopeless alias putus asa weh. Acai yang tidak sabar menunggu di ruang laundry memanggil Ajeng dengan berbicara pelan. Ajeng, ketemu gak? Karena tidak ada jawaban, akhirnya ia memutuskan untuk menyusul Ajeng. Sesampainya di sana, Acai hanya melihat Ajeng yang tengah bengong menatap plakat. Ya langsung aja Acai mengambil plakat tersebut untuk menghibur Ajeng. Yo wes, aku ambil aja iya buat kenang-kenangan. Tak disangka setelah plakat itu diambil, terbuka lemari rahasia yang mengeluarkan banyak sekali emas. Kalau dihitung, totalnya sekitar 100 kiloan kali. Ya, sontak hal tersebut akan membuat pensiun dari judi online weh. Ketika Ajeng akan membagikan emas dengan lantang, Ana nggak butuh batu gituan. Acai menolak karena itu bukan haknya. Ia berkata emas itu tidaklah penting, karena harta warisan tersebut adalah simbol kesetiaan dari leluhur Ajeng yang harus dipertahankan. Mereka langsung menyembunyikannya di dalam ember, sembari membuat rencana untuk membuat keluar emas-emas itu dari penjara. Keesokan harinya, putri dari Acai datang untuk menjenguk sang ayah. "Pah, rambutnya kayak Lana." Iya, tadi nggak sengaja kesetrum. Ia senang sekali karena mendapati si anak sudah masuk perguruan tinggi, sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Di saat yang bersamaan, Dia Biao dibebaskan dari hukuman sel khusus. Dia berencana balas dendam akibat kerusuhan sebelumnya. Sore harinya Acai datang menghadap Dia Biao. Ia meminta perdamaian agar suasana lapas selalu kondusif dan nyamai disinggahi orang-orang. Namun hal ini malah ditolak mentah-mentah oleh Dia Biao yang menganggap hal ini sebagai pelecehan. Ia mengancam akan membuat anak buahnya menjilat silip Dia Biao. Dan benar saja, sore menjelang azan, Dia Biao menghabisi anak buah Acai yang sedang mandi dan mencoba menghajar Ajeng yang berada di ruang laundry. Tidak lama datang Acai menyelamatkan Ajeng. Perkelahian mereka menyebabkan ember berisi emas itu tumpah. Gedebiut. Kencring-kencring. Dia Biao pun kaget dan mulai mempertanyakan. Ia mengancam sekaligus memalak emas yang sudah ditemukan Ajeng dan ingin ikut kabur dari lapas. Acai yang masih tidak terima anak buahnya dihabisi oleh Dia Biao langsung mencekiknya hingga mau mati. Aneh mau buat lu modar. Namun Ajeng malah menyelamatkan Dia Biao sehingga membuat Acai sangat kecewa weh. Setelah itu perkelahian mereka terhenti ketika mereka ngedengar suara sipir datang. Dengan buru-buru mereka langsung serempak nyembunyiin emas yang tadi bergeletakan. Acai dan Ajeng datang ke UKS penjara untuk menjenguk si anak buah. Di sana Ajeng menjelaskan alasannya menyelamatkan Dia Biao. Maseh, santailah dulu. Diam lu anjing, pergi sana. Ajeng berpikir jika Dia Biao mati, maka ia tidak bisa keluar membawa emas itu karena pasti penjara akan di lockdown. Berbeda dengan Acai, ia ingin Dia Biao mati supaya tidak ada lagi kekerasan di lapas. Karena rasa kecewa yang teramat sangat, Acai memutuskan tali silaturahmi dengan Ajeng. Apalagi setelah tahu sifat Ajeng yang egois dan hanya memikirkan tentang emas, dan emas. Oh, emas. Keesokan harinya, ketika pagi menjelang, Acai mendapat kabar kalau putri sematawayangnya sakit keras dan harus menjalani operasi. Kabar ini membuatnya berpikir harus segera kabur dari penjara, lalu menemani sang anak di rumah sakit. Siang hari saat Ajeng dan Dia Biao sedang merencanakan kabur dari lapas, tiba-tiba datang Acai yang langsung meminta join dalam rencana mereka. Ana ikut. Apaan tuh maksud Ana ikut? Ana ikut. Awalnya Dia Biao tidak ingin dia ikut, namun Ajeng enggan keluar tanpa sahabatnya itu. Alhasil, Ajeng menambahkan jatah emas untuknya, supaya Acai diperbolehkan ikut. Setelah itu mereka berencana kabur di saat perayaan ulang tahun penjara Cipinang. Karena saat itulah semua orang berkumpul di lapangan. Rencana ini mengharuskan mereka berbagi tugas. Acai menjahit rompi dan memodifnya untuk membawa emas. Dan masing-masing mereka akan membawa rompi tersebut. Tugas Dia Biao mengambil kunci ruang laundry dari seorang sipir lalu menduplikasinya. Sedangkan Ajeng menyiapkan bahan peledak yang nantinya akan memicu ledakan dari balon-balon yang diisi nitrogen maksudnya, pada saat perayaan. Akhirnya hari ulang tahun penjara Cipinang pun tiba. Semua narapidana dan sipir berada di lapangan untuk memperingatinya. Pada saat kepala sipir sedang berpidato, bahan-bahan yang sudah disiapkan Ajeng pun mulai bereaksi. Kerusuhan pun terjadi yang membuat para sipir kewalahan. Wah!
Api, kebakaran. Namun itu adalah bagian dari rencana mereka. Tidak mau kehilangan momen, mereka langsung lari menuju ruang laundry. Di sana mereka memakai rompi berisi emas dan segera masuk ke dalam lorong ventilasi. Di saat yang sama, kepala sipir diberitahu anak buahnya bahwa ada narapidana yang kabur. Wah, sepertinya pria kuek-kuek berhasil kabur. Sehingga menyuruh bawahannya segera mencari mereka. Sementara itu, Ajeng yang masih merangkak di ventilasi tergores seng berkarat. Yang membuat kakinya terluka cukup parah sampai darahnya ucrat-acrat. Namun ia tetap memaksakan diri untuk terus merangkak hingga akhirnya sampai di dapur penjara. Di sana tanpa sadar, Dia Biao melihat sebilah pisau dapur dan langsung mengambilnya tanpa diketahui oleh siapapun. Keadaan Ajeng membuat Acai khawatir sehingga ia menutupi luka itu dengan plastik bekas sayur. Sini, Ana bungkus pakai plastik biar nanti tetap fresh dan segar. Tidak lama kemudian para sipir datang, namun beruntung mereka sudah berhasil kabur. Akan tetapi darah Ajeng yang masih ucrat-acret malah memberikan jejak sehingga para sipir bisa melacak mereka. Kembali ke Ajeng and Friends. Ternyata mereka memasuki saluran air. Di sana mereka berhenti karena jalan keluarnya tertutup oleh pintu besi. Ajeng berencana akan meledakkan tempat itu dengan cara membuka pipa air yang mengandung gas nitrogen sulfida. Setelah gas tersebut dirasa cukup untuk membuat ledakan, Ajeng lalu membuat api dengan memukul baterai rakitannya dan Ledakan dahsyat itu mampu melubangi pintu besi sehingga mereka bisa keluar. Tak disangka, di balik pintu adalah tebing tinggi menuju laut lepas. Namun, ketika melihat ke bawah tebing, beruntung di bawahnya terdapat sebuah perahu kayu. Ketika mereka sedang mempersiapkan tali untuk turun ke bawah, Dia Biao mengambil pisau dan mencoba menusuk Acai. Namun gagal, dan malah Ajeng yang tertusuk pisau itu. Karena Ajeng ingin melindungi Acai, hal ini memicu perkelahian Acai dan Dia Biao. Mereka pun akhirnya adu jotos sampai tangan Acai pun patah oleh Dia Biao. Setelah kejadian itu, ternyata Ajeng masih selamat berkat plakat kayu warisan leluhurnya. Lalu ia meminta Dia Biao membawa semua emas dan pergi meninggalkan dirinya beserta Acai. Tentu hal ini membuat Dia Biao marah karena tidak suka dengan hal yang berbau kesetia kawanan. Alhasil dia menguji kesetiaannya dengan melilitkan tali tambang ke tubuh Acai dan Ajeng harus menarik tali itu agar Acai tidak jatuh ke laut. Dia Biao bilang kalau emas ini lebih berharga dibanding pertemanan. Emas itu lebih mantap loh daripada emas ini. Tetapi perkataannya itu tidak digubris oleh Ajeng. Pada akhirnya Dia Biao dijatuhkan oleh Acai yang berhasil ditarik sedikit ke atas oleh Ajeng. Akhirnya Dia Biao melayang ke arah laut sembari menarik rompi berisi emas. Dengan sigap, Ajeng menarik tali yang sudah diikat di rompi tersebut. Alhasil, tangannya menarik dua tali sekaligus. Sebelah kiri menahan Acai, sedangkan kanan menarik emas. Adegan heroik dan dramatis ini tentu membuat Ajeng menjadi galau, sebab dirinya harus memilih antara emas atau Acai. Seketika ia lalu mengingat kembali atas kebaikan Acai selama di dalam penjara gitu. Alhasil, Ajeng melepaskan semua emas itu sampai jatuh ke laut dan mulai menarik Acai. Belum juga sampai atas, sialnya tali tersebut putus. Namun seperti film-film lainnya, itu drama yang dibuat hanya untuk penonton kaget. Setelah kejadian itu, ternyata Ajeng masih selamat kok. Tidak lama kemudian, datang para sipir yang berhasil mengikuti jejak darah dari Ajeng. Mereka berdua menyerahkan diri dan pasrah, karena percuma juga kalau kabur. Ya, kalau kabur tanpa emas kan buat apa ya? Seminggu setelah kejadian itu, mereka diberitahu oleh kepala sipir perihal emas yang jatuh ke laut. Ternyata emas itu sudah diangkut oleh petugas, dan hasil sidang telah memutuskan bahwa Ajeng sebagai pemilik yang sah. Kepala sipir juga memberitahu Acai bahwa operasi Sang Putri berhasil dan akan segera pulih. Hal ini membuat keduanya sangat bahagia. Terlebih suasana penjara semakin asik tanpa keberadaan Dia Biao.